Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Randy kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukur alhamdulillah ya. Gimana ada satu hal? Iya Pak, kan kemarin kita udah komunikasi ya Pak. Dari kemarin saya ingin bertemu sama Bapak karena ada satu permasalahan juga Pak sendiri dari saya. Ini kan saya kan udah beberapa kali nih ngajar ya, mulai menerapkan dari sisi berdiferensiasi ya Pak ya. Nah ini saya tuh cenderung anak-anak di kelas itu kok merasa agak kurang atraktif gitu Pak, pasif gitu anak-anak itu di kelas. Nah itu saya jadi bingung itu Pak. Oh, kira-kira R&D itu di kelas sudah menerapkan atau cara belajarnya seperti apa Pak? Untuk cara pembelajaran sebetulnya saya udah mulai menerapkan, mencoba menerapkan diferensiasi apa ya dengan pembelajaran dan masing-masing satu model, satu materi pembelajaran dengan cara-cara yang berbeda juga Pak. Sudah saya coba. Namun tetap Pak, itu anak masih terlihat jenuh kayak gitu Pak. Mungkin atau Pak Randy sudah menggunakan media apa saja atau dalam pembelajaran? Nah, untuk media saya itu sudah menggunakan media-media bahan-bahan video ilustrasi seperti itu Pak, sudah saya gunakan. Nah mungkin saya menggunakan juga mainan-mainan yang suka diinikan oleh anak atau cerita-cerita buku kayak gitu Pak dalam tema bahasa Inggris itu Pak. Jadi hanya sebatas buku atau buku teks saja ya, mungkin bisa digunakan sama Pak Randy atau alat seperti lain yang zaman sekarang pakai audio yang atau pakai media-media yang lain yang lagi tren seperti itu gitu, supaya mengakomodir minat siswa tuh. Gimana? Sudah ini? Mungkin nanti saya akan coba Pak untuk menggunakan audio visual ya mungkin Pak ya. Nanti mungkin saya akan coba dulu. Begitu Pak? Oh betul. Nah, kira-kira rencana Pak Randy mau menerapkan itu kapan? Karena memang ini baru seminggu 2 minggu saya masuk ke kelas, mungkin akan saya praktekkan di minggu depan Pak. Bagus, berarti secepatnya Pak Randy menginikan komitmen tentang rencana seperti itu. Nah, kira-kira yang Pak Randy lakukan nanti akan seperti apa kira-kira? Mungkin saya akan mulai mengisi sela-sela pembelajaran dengan anak dengan menggunakan media belajar, mau audio visual entah apa nanti akan jadinya. Mungkin saya akan masukkan itu di sela-sela pembelajaran, entah itu mau dimasukkan ke ice breaking atau apa seperti itu mungkin Pak, supaya memudahkan anak supaya tidak terlalu jenuh gitu Pak. Oh, jadi begitu Pak Iwan. Ya, rencana Pak Randy sangat bagus. Saya mendukung rencana pembelajaran yang seperti itu. Mudah-mudahan Pak Randy bisa berjalan dengan baik ya dan sesuai dengan minat siswa seperti itu. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Ya, seperti itu. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Nah, bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah.
baik sebetulnya, tapi saya agak sakit badan nih Pak Randy, agak flu gitu. Oh, agak flu, emang cuaca lagi tidak baik ya. Ada apa Pak Iwan nih? Mau konsul apa nih kira-kiranya Pak Iwan? Ini Pak Randy, saya itu akhir-akhir ini agak kepikiran Pak Randy, Ya. anak-anak itu motivasi belajarnya agak rendah gitu. Motivasi belajarnya rendah, belajarnya itu kayak tidak semangat. Tugas-tugas juga sulit mengerjakan. Itu yang terjadi di kelas akhir-akhir ini seperti itu Pak Randy. Oh, jadi Pak Iwan punya permasalahan tentang motivasi belajar anak di kelas ya. Mungkin jadi anak-anak kurang apa namanya? Kurang termotivasi untuk belajar begitu Pak ya, Pak Ahmad? Betul sekali Pak Randy. Kira-kira Pak Ahmad tahu penyebab daripada hal tersebut? Ya, saya juga lagi berpikir mungkin bisa jadi dari anak, bisa juga dari saya juga Pak Randy. Mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu ya membosankan bagi anak. Pak Randy, itu seperti itu mungkin juga. Iya. Kira-kira kalau idealnya nih motivasi anak dalam belajar kalau di rating dari 1 sampai 10, motivasi belajar anak murid-murid Pak Ahmad sekarang itu ada di nomor berapa? Mungkin sekitar level 6 Pak Randy. Sekarang masih di level 6. Nah, Ya, ini ya. kalau Pak Ahmad inginnya motivasi belajar anak itu ada di nomor berapa ratingnya? Ya tentu saja di 10. Inginnya saya sih di 10. Ya, memang betul ya, pasti ke Ya. sana. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad? Saya mungkin mencoba menggunakan teknologi, mencoba juga menggunakan model pembelajaran lain. Gitu Pak Randy, itu yang saya lakukan gitu. Ya sudah dicoba ya Pak, mencoba Ya. metode-metode yang baru kayak gitu ya Pak ya. Ya, Kira-kira Pak Randy. itu sudah diterapkan atau baru akan diterapkan Pak? Ya nanti akan saya coba terapkan gitu supaya ya motivasi anak itu meningkat Pak Randy gitu. Kapan kira-kiranya bisa dimulai Pak Ahmad? Ya sepertinya minggu depan akan saya terapkan Pak Randy itu. Ya supaya dia lebih baik juga gitu. Bagus, luar biasa Pak Ahmad bisa menerapkan ya secepatnya ya, mungkin supaya anak itu tidak keterlanjutan juga gitu. Bagus sekali Pak Ahmad. Ya, boleh kalau begitu ada lagi Pak Ahmad? Ya mungkin itu saja Pak Randy permasalahannya untuk saat ini gitu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, Pak Ahmad, setelah mendapatkan sesi coaching antara Pak Ahmad dengan saya, apa yang Pak Ahmad rasakan? Ya saya mungkin sedikit mendapatkan gambaran untuk bagaimana caranya meningkatkan motivasi siswa tadi dari level 6 menjadi level 10 Pak Randy. Ya, alhamdulillah kalau begitu memang sudah ada ini ya, berarti ada makna ya daripada percakapan kita atau komunikasi kita ya Pak Ahmad. Ya mudah-mudahan Pak Ahmad, anak-anak semakin giat belajar, termotivasi belajar, Pak Ahmadnya sehat, diberi kesehatan juga agar bisa membuat satu perencanaan pembelajaran yang menarik juga bagi siswa. Begitu Pak Ahmad ya. Ya mudah-mudahan Pak Randy. Begitu Pak, selesai ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Ya ada boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh boleh sekali, silakan duduk Pak Iwan. Oh iya, begini Pak, saya mau ini mau istilahnya mau curhat ke Bapak tentang kondisi saya di kelas akhir-akhir ini Pak. Apa itu Pak Iwan? Nah, saya rasa akhir-akhir ini antusias dan semangat belajar siswa di kelas itu menurun Pak. Ya, seperti menurun. Itu. Ya. Nah, jadi menurun. Ya gimana Pak Iwan? Ya betul, dia menurun Pak, kurang minat belajarnya dan tidak antusias seperti itu.
Seperti itu. Menurut Pak Iwan itu apa penyebabnya Pak Iwan? Mungkin saya kurang, atau pertama mungkin membelajarnya terlalu monoton mungkin ya Pak. Terus saya sadar banyak memberikan tugas yang terlalu banyak pada siswa. Ya. Seperti itu. Nah, betul. Kalau masalahnya seperti itu Pak Iwan, menurut Pak Iwan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar atau mengatasi masalah itu? Nah, saya rasa di sini berarti saya harus merubah pembelajaran, Pak ya, dengan biasanya saya kan menggunakan metode ceramah saja gitu kan, tidak terlalu banyak ini metode-metode atau alat media-media yang lain. Terus saya banyak istilahnya memberikan tugas terlalu banyak gitu terhadap siswa, dan sumber belajarnya pun yang saya gunakan hanya buku teks saja, Pak. Iya, jadi nanti Pak Iwan akan menggunakan berbagai macam metode, terus tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak dan menambah sumber belajar juga ya, begitu Pak Iwan ya? Iya, ya jadi saya sadar juga dengan seperti ini. Jadi saya selama ini pembelajarannya tidak terpusat pada siswa gitu. Jadi hanya ceramah dan hanya seperti itu saja Pak yang saya ini gitu, yang saya lakukan. Ya, berarti Pak Iwan akan merubah menjadi student center ya, berpusat pada anak ya, begitu Pak Iwan? Ya, betul. Jadi saya mau sekarang itu, mau rencananya itu, mau anak seperti aktif, terus belajarnya mengasihkan dengan menyediakan berbagai sumber belajar seperti video YouTube, seperti blog atau yang ada di internet, bahkan mungkin yang sekarang lagi viral kan di TikTok itu kan Pak ya, itu kan bisa dijadikan pembelajaran ya. Oh ya, bisa gitu. Sekali itu Pak Iwan, bisa itu kontekstual dengan kondisi anak, kehidupan anak lah itu. Nah, rencananya kapan hal tersebut tadi mengurangi tugas, mencari model pembelajaran, kapan itu dilaksanakan Pak Iwan? Saya rencana akan dilaksanakan 1 atau 2 hari ke depan Pak, seperti itu. Kalau saya ini masalah waktunya. Iya, bagus sekali Pak Iwan, semakin cepat semakin baik lah. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Iwan? Ya. Terima kasih Pak, mungkin seperti itu. Jadi unek-unek saya itu setidaknya untuk pembelajaran siswa itu ada pencara, jadi ada pembuatan pembelajaran yang asik atau mengasihkan untuk siswa dengan baik seperti itu mungkin ya Pak ya. Jadi anak tidak terlalu jenuh seperti itu untuk pembelajaran. Ya, betul sekali Pak Iwan, seperti yang Pak Iwan katakan tadi. Nah, dari hasil pembicaraan sekarang ini, apa yang akan Pak Iwan laksanakan nanti? Setelah pembicaraan kita hari ini, tentunya saya akan melaksanakan apa yang menjadi rencana saya seperti tadi. Dan alhamdulillah didukung dengan Bapak sebagai pimpinan saya. Jadi insya Allah saya untuk 1 atau 2 hari ke depan akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Iwan. Tentu saja saya akan mendukung kapanpun Pak Iwan butuh bantuan, apapun saya siap memberi bantuan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa dirindukan oleh siswa, yang dinantikan oleh siswa di dalam kelas, seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga jadi tidak sabar ingin tahu nanti perkembangan Pak Iwan. Nanti kita ngobrol lagi Pak Iwan. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya ke kelas dulu Pak. Ya, kelas dulu. Terima kasih. Ya, mohon pamit. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.